berganti menjadi variabel epsilon. Lalu satu lagi kerjaan kita mengubah temperatur menjadi theta. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, gini. eh Pertama kita masukkan dulu aja D kuadrat dalam kurung T dikurangi TA dibagi DW dikurangi TA. Nah, gitu. Yang bawahnya juga eh, saya tuliskan L kuadrat D epsilon kuadrat. Yang jadi concern kita yang di atas ya, T minus TA dibagi TW min TA. Ini harus sama dengan D kuadrat T. Maka supaya sama, ini harus dikalikan dengan TW min TA. TW itu suatu bilangan konstan, TA juga suatu bilangan konstan. Maka TW min TA yang di dalam D kuadrat itu kalau dibagi dengan TW min TA itu habis. Jadi kan benar, sisanya tinggal T min TA. Dan kalau kita tahu sifat delta, delta itu kayak gini. Perhatikan sifat delta. Kalau saya tuliskan pakai bentar, pakai warna lain ya. Nah, saya tuliskan misalkan gini. Saya punya delta T. Apakah sama nggak dengan delta T minus 2 misalkan? Sama nggak ini? Sama. Kenapa? Karena definisi dari delta itu adalah setelah dikurangi sebelum. Kalau kita ngikutin yang forward ya. Setelah dikurangi sebelum berarti kan T2 dikurangi T1. Nah ini juga sama. Menjadi T2 dikurangi 2 dikurangi dalam kurung T1 dikurangi 2. Nah, T2 dikurangi T1, ini kan habis dua-duanya ini. Jadi sama kan antara delta T dengan delta T min 2 sama. Artinya apa? Artinya yang T minus TA itu akan sama aja dengan T. Ini sama dengan ini. Jadi pada prinsipnya yang barusan kita lakukan, semua ini itu sama dengan D kuadrat T. Kayak gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Mana tadi warnanya? Saya ganti dengan warna merah dulu. Baik, oke, saya lanjutkan. Sekarang ini masih ada minus H dibagi KB T minus TA sama dengan 0. Baik, saya pindah ke sebelah ini ya. Oke, sekarang kita ganti, kita masukkan TW minus TA, D kuadratnya itu langsung saya ganti dengan theta. Ya kan? Sekarang udah berganti jadi theta. Ini ada L kuadrat per D epsilon kuadrat minus H per KB T minus TA sama dengan 0. Nah, kita rapihkan ini persamaan. Jadi TW minus TA-nya eh, semua persamaan saya bagi dengan TW minus TA dan saya kali dengan L kuadrat ya. Sehingga persamaan ini akan menjadi seperti ini. D kuadrat theta per DE kuadrat minus H dikali L kuadrat per KB kali T minus TA per TW minus TA sama dengan 0. Nah, artinya T minus TA dibagi TW minus TA itu theta. Sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana. D kuadrat theta, DE kuadrat. Dan yang ini saya beri nama baru, namanya A. Minus A. Gitu. Eh, dikali theta. Sama dengan 0. Atau saya namakan A kuadrat, nggak apa-apa lah. Sama aja.
A kuadrat. Gitu ya. Dikali theta. Nah, ini sama dengan persamaan yang kemarin. Sehingga kalau seperti ini saya akan punya solusinya adalah A kuadrat itu kan yang ini ya. A kuadrat berarti H dikali L kuadrat per K dikali B. Atau dengan kata lain, A-nya itu sama dengan akar dari H dikali L kuadrat dibagi K dikali B. Oke. Nah, sehingga kita akan punya persamaan secara analitik solusinya adalah theta sama dengan C1 dikali eksponen A dikali siapa? Epsilon ditambah C2 dikali eksponen minus A epsilon. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Silakan ditanyakan kalau yang masih belum jelas. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Saya? Baik. Nah, tugas kita belum selesai. Kenapa? Karena persamaan diferensial biasa ini baru bisa diselesaikan kalau eh, nilai konstanta C1 dan C2 bisa diketahui. Nah, dari mana C1 dan C2-nya? Kita bisa tahu C1 dan C2 dari nilai batas. Apa nilai batasnya? Nilai batas dari sistem kita adalah pada Z sama dengan 0, itu kan temperaturnya udah tahu ya, yaitu T sama dengan TW. Atau karena sistem kita sekarang udah jadi theta dan epsilon, maka Z sama dengan 0 kita ganti nih menjadi epsilon. Nah, epsilon berapa yang sepadan? Kan rumus epsilon itu adalah Z per L. Maka yang sepadan adalah pada epsilon 0. Kemudian nilainya berapa jadinya pada epsilon sama dengan 0 tetanya itu. Teta sendiri kan rumusnya adalah T dikurangi TA dibagi TW dikurangi TA. Jadi kita tinggal masukkan TW dikurangi TA per TW dikurangi TA. Atau dapatnya 1 ya. TW dikurangi TA. Ini dapatnya 1. Nah, ini nilai batas yang pertama. Jadi kita punya nilai batas. Nilai batas yang pertama ini kita masukkan ke dalam persamaan analitik tadi. Jadi kita substitusikan theta, masukin tetanya berapa? Tetanya sama dengan 1 ya, langsung aja. 1, jadi di sini 1 sama dengan C1 dikali eksponen dari A dikali epsilonnya 0. 0, 0 tambah C2 kali eksponen minus A dikali 0. Nah, sehingga saya dapatkan 1 sama dengan eksponen 0 berapa? 1. Sehingga ini jadi C1 ditambah eksponen minus A dikali 0 itu 1 juga. Jadi ini C2. Nah, ini belum beres ya. Belum bisa kita dapatkan harga C1 ataupun C2. Karena kita perlu satu nilai batas lagi. Ini kan persamaan diferensial biasa orde 2 ya. Maka dibutuhkan dua nilai batas. Nah, satu nilai batas lagi, silakan di screenshot kalau mau di screenshot. Kita akan berpindah ke layar berikutnya. Baik, saya pindah ya. Baik, ini tadi sampai sini ya. C1 plus C2. Nah, kita masukkan sekarang nilai batas yang kedua. Apa nilai batas yang kedua? Ada yang tahu? Nilai batas yang kedua, nih perhatikan. Jadi saya akan gambar lagi yang sistem kita, ya. Pada ujung ini, atau pada Z sama dengan L, dia kita anggap sudah mencapai kesetimbangan. Kalau sudah mencapai kesetimbangan, di sini pada Z sama dengan L, eh,
dt per dz-nya itu akan sama dengan nol. Artinya temperatur di ujung ini dengan temperatur sesaat sebelum ujung itu akan sama. Karena dia udah kesetimbangan, udah sama dia, udah nggak ada perbedaan lagi. Sekali lagi saya ulangi ya. Apa artinya dt per dz sama dengan nol, dz sama dengan L? Itu artinya temperatur di ujung ya dengan temperatur sesaat atau apa ya? Kalau sesaat lebih ke waktu ya. Temperaturnya atau sejauh pikiran kamu sedekat ya, sedekat sebelum Z sama dengan L itu akan sama temperaturnya. Gitu. Oke. Nah, dengan nilai batas kedua ini, tentu kita juga harus membuat variabel yang sama dengan persamaan tadi, yaitu epsilon. Jadi epsilonnya untuk posisi Z sama dengan L, rumusnya Z per L, berarti dia akan L per L ya, sama dengan 1. Jadi pada Z sama dengan L, itu setara dengan epsilon sama dengan 1, dan dt per dz-nya itu akan sama dengan d theta per d epsilon sama dengan nol. Kok bisa sama? Ya sama tadi yang saya bilang. Karena theta itu TA min TW per apa namanya? So, kita buktikan aja ya. Kita buktikan secara terbalik. Dari sini aja. Ganti nih. D theta, tetanya ganti dengan T minus TA per T minus TW minus TA per DZ per L sama dengan 0 ya. Oke, karena TW minus TA dan L itu suatu angka konstanta, maka dia bisa keluar dari diferensialnya. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. L-nya naik ke atas, kemudian TW min TA turun ke bawah, TW min TA. Sehingga ini menjadi DT min TA per DZ sama dengan 0. Tentu saja karena ini konstanta, dan di 0 berarti habis. Sisanya tinggal dt min TA per dz sama dengan 0. Tadi yang saya bilang TA itu suatu konstanta juga, maka dt min TA itu akan sama dengan dt per dz sama dengan 0. Nah, sama kan? Tinggal ini. Sehingga dari nilai batas yang kedua nanti kita bisa menyelesaikan harga C1 dan C2-nya. Nah, problemnya adalah yang kita punya tadi rumusnya dalam bentuk theta, bukan dalam bentuk turunan. C1 eksponen A dikali siapa? Epsilon tambah C2 eksponen minus A epsilon. Nah, berarti karena di sini nilai batasnya dalam bentuk turunan, kita harus turunkan ini terhadap D epsilon. Jadi kita turunkan menjadi C1 dikali A eksponen A dikali epsilon minus C2 dikali A eksponen minus A epsilon. Oke, nah ini turunannya. Baru kita substitusi nilai batas kita. Nilai batas. Oke, kita substitusi nilai batasnya. D theta per D epsilonnya 0 sama dengan C1 dikali A eksponen A. Berapa? Eksponen A gitu ya. Ya kan? 1 kan? Minus C2A dikali eksponen minus A. Ya, seperti itu. Nah, sehingga A-nya kan dia konstanta juga ya. Jadi kita bisa coret ini coret, habis. Jadi sisanya tinggal C1 eksponen A itu sama dengan C2 eksponen minus A. Baik. Nah, apa dari sini apa yang bisa kita sederhanakan? Bisa C1 aja atau C2 aja. C2 sama dengan eksponen eh, C2 sama dengan C1 eksponen A dibagi eksponen minus A, gitu ya. Nah, yang namanya eksponen itu kan pangkat ya.
pangkat negatif itu nanti kalau naik ke atas jadi positif. Sehingga menjadi C1 eksponen A ditambah A atau 2A. Oke, kita dapat nih. Tadi yang dari sebelumnya, eh, dari nilai batas sebelumnya, 1 sama dengan C1 tambah C2. Saya bawa ke sini ya. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, sementara si C2-nya adalah C1 eksponen 2A. Jadi saya bisa tuliskan di sini C1 ditambah C1 dikali eksponen 2A sama dengan 1. Sehingga C1, yang di sini ya, saya pindahin ke sebelah sini. Oke, saya pindahin ke sini. Jadi C1 dalam kurung 1 ditambah eksponen 2A sama dengan 1. Jadi C1-nya sama dengan 1/1 ditambah eksponen 2A. Nah, ini C1-nya. Nah, C2-nya berarti C2 sama dengan C1 dikali eksponen. Berarti apa? Eksponen 2A dibagi 1 ditambah eksponen 2A. Nah, ini C2-nya. Kita dapat C1, kita dapat C2, udah selesai lah rumus kita ya. Jadi rumus apa? Theta kita, rumusnya seperti ini. Theta sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponen 2A dikali A dikali, kok dikali A? Salah, salah. Dikali eksponen A dikali E. Gitu ya. Ditambah eksponen 2A per 1 ditambah eksponen 2A dikali eksponen minus AE. Nah, itu rumusnya. Ya, kalau mau disederhanakan lagi bisa, tapi cukuplah sampai sini lah ya. Ya, saya kira cukup. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Halo, ini tidur nggak nih? Gimana, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Aduh, saya ragu nih, jelasnya nih. Cuma 2 orang yang ngomong. Ya, sudah lah ya, nanti dipahami lagi nanti. Baik, sekarang eh, kita mau coba ke dalam suatu soal gitu ya. Jadi solusi ini kan solusi generik ya untuk model ini. Nah, kalau kita punya soal yang ada angka-angkanya, terus kita mau pakai ini rumusnya, bagaimana? Bisa. Saya akan berikan soalnya. Nah, ini soalnya. Misal soalnya seperti ini ya. Jadi ini enaknya ngerjain di Excel ya. Saya akan bawa aja ke Excel. Ya, ini soal kita. Kemudian solusi kita adalah si ini ya tadi. Ini solusi kita. Panjang nih. Saya bawa aja juga nggak apa-apa. Ya, ini solusi kita. Baik. Ya, sekira cukup ya. Jadi eh, solusi kita seperti ini mau kita terapkan ya untuk mendapatkan, jadi ada datanya seperti ini, TA-nya 350, TW-nya 500, 2B-nya itu 0,16. Eh, Biar kebayang gambarnya saya sertakan ya. Gambarnya
Mana tadi? Ini ya gambarnya. Ini perhatikan gambarnya. Nih, perhatikan. Jadi, ini udah kelihatan belum? Excel saya udah kelihatan belum? Mohon maaf, Belum, Bapak belum. Belum, Pak. belum, Pak. Nah, gimana dari tadi? Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Iya, Pak, ada. Baik. Jadi, eh, kita punya gambar ini, fin ini, dengan data-data yang sekarang kuantitatif. Ada data-datanya. Nih, perhatikan ya, angka-angkanya nih. W itu lebar ini, besarnya 1 feet, ya, dari sini kemari. Kemudian, tebal dari finnya itu 2B, sebesar 0,16 in, yang kalau saya bikin ke dalam satuan feet, itu jadinya 0,00667 feet ya. Jadi saya bikin semuanya ke dalam satuan feet. Kemudian 2B ini tebalnya ya. Kemudian apalagi panjang L itu di sini dikasih tahunya 0,2 feet. Jadi panjang itu dari titik ini Z sama 0 sampai ke ujung dari si fin itu 0,2 feet. Kemudian ada H. H itu 120 BTU per hour feet square derajat Fahrenheit. Ada yang tahu H itu apa? Halo? Ada yang tahu H itu apa? Apa H? Ayo, gimana nih? H itu apa? Apa H? Masa nggak ada yang tahu dari 30 orang ini, 29 orang ini? Halo, halo? H, apa H? Apa? Bukan, bukan. Bukan selisih. Di sini bukan step size H itu. Ada satuannya kan? Yang lain mungkin? Makasih Farel. Yang lain silakan. Apa H itu? Halo, halo? Ayo, yang lain? Gimana ini? Kuliah nggak sih Pak, kalian? Ayo, ayo. ketebalan, Pak. Bangun, bangun. Ya, silakan. Ketebalan. Siapa? Fauzan. Ya, saya Fauzan. Ketebalan bukan, Pak? Balan, Hanya maksudnya itu. balan itu apa? Ketebalan, ketebalan. Ketebalan. Ketebalan tuh 2B. Oh, Ketebalan tuh 2B. Bukan. Bukan ketebalan. Ada lagi yang lain? Heat Ayo yang transfer lain. bukan Pak? Siapa yang bilang itu? Eh, Atal apa heat transfer bukan Pak? Ya, heat transfer koefisien ya. Konveksi. Jadi lebih tepatnya bukan heat transfer. Lebih tepatnya konstanta perpindahan panas secara konveksi. Itu H ya. Kalau K, kalau K apa? Kalau K apa? Konduktivitas bukan Pak? Ya, konduktivitas termal, konstanta konduktivitas termal dari material si fin ini kayak gitu. Kalau H itu menyangkut konstanta perpindahan panas secara konveksi dari si fin ke udara. Nah, itu ada H ya, secara konveksi karena kan perpindahan panasnya terjadi secara konveksi ya dari padatan ke udara itu panasnya berpindah secara konveksi. Namun untuk yang panas berpindah dari kiri ke kanan, ya, dari si TW, dari si dinding mesin ke ujung sebelah kanan, itu dia menggunakan mekanisme konduksi. Makanya di sini ada K atau konstanta konduktivitas termal.
ya 60,0022 BTU per hour feet square degree Fahrenheit. Jadi kalian bisa lihat dari satuan sebetulnya. Ini tuh bendanya apa variabelnya apa, parameternya apa begitu. Ini seringkali kita sebut sebagai parameter ya, H ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, terus apa lagi datanya? Udah, saya kira sudah semua diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat profil theta terhadap eh, epsilon gitu ya. Dan yang kedua, buat profil temperatur terhadap Z gitu. Karena kan persamaan kita eh, dalam bentuk theta ya terhadap epsilon, theta sebagai fungsi epsilon. Namun nanti bisa kita ubah menjadi temperatur karena tadi kan ada konversinya ya, ada rumusnya tadi. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang rumusnya ini eh, berarti kita bisa bikin aja di sini ya. Misal di sini saya tuliskan sorry, epsilon gitu. Ini saya geser aja lah di sini ya, sebelah kiri. Ini kenapa kayak gini? Apa seperti ini? Oke. Epsilon, kemudian ya, sebelahnya adalah theta gitu ya. Sebelahnya theta. Ini dua-duanya tidak berdimensi, jadi nggak ada satuannya. Epsilon tuh nilainya dari 0 sampai dengan 1. Begitu pula theta. Tapi theta itu yang dicari sebagai fungsi variabel terikatnya. Yang variabel bebasnya, karena bebas, ya suka-suka kita mau menetapkan angkanya berapa begitu. Misal di sini saya bikin 0, 0,1 sampai dengan 1 tentu saja. Maksimum kan di angka 1 tadi saya bilang. Oke. Lalu tetanya berapa? Tetanya masukin ke rumus ini. Rumus yang ini. Tetanya rumusnya adalah 1 tambah eksponen eh, 2A ya. Itu ya. 1 ditambah eksponen 2A. Jadi kita butuh A berarti. Nah, A-nya kita hitung dulu di sini. Kita hitung dulu di sini ya. A itu rumusnya apa sih? A rumusnya yang mana? A rumusnya apa? A rumusnya sama dengan H yang ini ya. Dikali L kuadrat dibagi B dibagi K ya. Yang di slide sebelumnya sih. Yang tadi. Coba perhatikan lagi. Ini, nah ini. Ini ada A nih. Oh, sorry, akar ya. Akar HL kuadrat dibagi K dibagi B. Akar di sini berarti ya. Akar dalam kurung. Nah, ini kita akan bikin A-nya dulu. Kita cari A-nya dulu. Jadi A sama dengan di sini pakai rumus aja. Square root itu untuk akar. Dari H-nya 120. Eh, ini angkanya mendingan saya bikin dalam bentuk variabel aja ya, bisa kita ubah-ubah. Jadi saya tuliskan dulu, geser aja di sini ya. Di sini ada H-nya itu 120, ada K-nya itu 60,0022. Terus ada apa lagi? B. B itu besarnya 0,00667. Kemudian apa lagi? L. L sebesar 0,2 feet. Ini satuannya udah dalam satuan feet semua ya. Saya kasih warna. Baik. Dengan demikian A-nya bisa saya hitung. A sama dengan di sebelah sini square root dalam kurung H dikali L pangkat 2 dibagi B dibagi K. Oke. Nah, ini angkanya. A-nya 3,463172. Ya, biarkan aja di situ. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tetanya tadi. Nah, tetanya saya geser ke sini ya. Sini.
Atau di sini aja nggak apa-apa. Coba, tetanya sama dengan apa? 1